Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiana, NIM 208 19 0098, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Matematika semester 3C, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Subscribe dan loncengnya sebelum menonton video ini dan video selanjutnya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang garis singgung lingkaran, di mana garis singgung lingkaran ini akan membahas yang pertama yaitu konsep garis singgung, yang kedua garis singgung persekutuan, di mana garis singgung persekutuan ini terdapat menjadi dua, yaitu garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Yang ketiga yaitu membahas tentang hubungan dua lingkaran. Garis singgung lingkaran. Untuk pengertian garis singgung lingkaran ialah bahwa garis singgung lingkaran adalah sebuah garis yang ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran menyinggung suatu titik di lingkaran. Dan ini salah satu sifat garis singgung yang harus selalu kita ingat, bahwa garis singgung itu selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Jadi, dari titik P ini kalian bisa menarik suatu garis yang menyinggung di titik sini. Misalnya kita beri titik A ya. Dan garis AP ini selalu tegak lurus. Tegak lurus dengan jari-jari atau AO. Nah, ada beberapa sifat pada satu titik di lingkaran ya. Pada satu titik di lingkaran, misalnya titik A, di titik A ini hanya bisa dibikin satu garis singgung saja. Jadi, kalau saya punya titik di sini yaitu titik B, berarti dia hanya bisa dibuat satu garis singgung saja. Tetapi kalau sebaliknya ya, di luar lingkaran ada titik, kalian bisa mempunyai dua buah garis singgung. Misalnya kalian di sini punya titik, sinilah ya, titik Q. Kalian bisa punya dua garis singgung kalau titik sini. Misalnya kalian buat garis, kalian buat titik C dan garis titik D. Dan ini panjangnya pasti sama. Ini lupa. Dan yang ketiga itu garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari. Rumus yang digunakan untuk mencari garis singgung lingkaran ialah menggunakan Pitagoras. Jadi kalau kita lihat di sini mau mencari garis singgung PA, kita bisa melihat segitiga PAO, di mana di sini siku-sikunya. Maka untuk mencari garis singgung PA ialah PA sama dengan akar dari PO kuadrat dikurang OA kuadrat. Ini adalah rumus dari Pitagoras. Kalau teman-teman agak bingung cara menghafalnya, ingat Pitagoras, dari tegak lurusnya siku-sikunya ditaruh ke depan. Maka PO sama dengan akar dari OA kuadrat ditambah PA kuadrat. Kalau ditukar, OA-nya dipindahkan ke sini. Jadi seperti ini ya. OA sama dengan akar dari PO kuadrat dikurang PA
kuadrat. Rumus lain yang akan banyak digunakan adalah kesebangunan. Meskipun kesebangunan dan kongruensi adalah materi SMA kita dulu, namun akan banyak terpakai dalam menyelesaikan soal garis singgung lingkaran nanti. Secara garis besar, kita akan membandingkan sisi dari dua buah sisi dari dua buah segitiga. Di sini kita lihat ada segitiga kecil dan ada segitiga besar, di mana segitiga kecil dibagi segitiga besar sama dengan CD per CA. CD per CA ini dari mana teman-teman? Nah, CD per CA ini ialah sisi tegak per sisi tegak, atau tinggi dibagi tinggi sama dengan DE per AB. DE berarti alas dibagi alas, di mana DE ini alas segitiga kecil, kalau AB ini alas segitiga besar, sama dengan CE per CB. CE berarti miring dibagi miring. Contoh soal garis singgung lingkaran. Dimana soalnya, perhatikan gambar di samping. Diketahui TA dan TB adalah garis singgung lingkaran P dengan jari-jari 6 cm, berarti 6 cm, dan diketahui panjang PT adalah 10 cm, berarti panjang ini 10 cm. Yang dipertanyakan adalah hitunglah panjang TA, berarti TA yang ini ya ingin ditanya. Nah, yang kita lihat itu segitiga yang ada TA-nya, berarti TA yang ini. TA berarti segitiga TA, ini berarti di sini siku-sikunya. Nah, dijawab. Jawab berarti PT kuadrat sama dengan PA kuadrat ditambah TA kuadrat. PT kuadrat berarti PT sudah diketahui 10 cm, berarti 10 kuadrat sama dengan PA kuadrat, berarti PA sudah diketahui juga 6 kuadrat ditambah TA kuadrat. Karena itu yang ditanya, kita tulis kembali. Selanjutnya 10 kuadrat berarti 10 kali 10 100 sama dengan 6 kali 6 36 ditambah, tulis lagi TA kuadrat. Karena yang ditanya adalah TA kuadrat, kita pindahkan ke sini, diruaskan, berarti 100. Kita lihat ini positif, berarti berubah menjadi negatif kalau pindah ruas, berarti dikurang 36. TA kuadrat 100 dikurang 36 berarti 64. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya berarti kita akarkan, berarti akar 64 adalah 8, berarti TA sama dengan 8 cm. Pembahasan selanjutnya yaitu garis singgung persekutuan, di mana garis singgung persekutuan ini kita akan bahas yang pertama garis singgung persekutuan luar atau GSPL. Yang kedua yaitu garis singgung persekutuan dalam atau GSPD. Garis singgung persekutuan. Dua buah lingkaran bisa memiliki dua buah garis singgung persekutuan. Ada dua jenis garis singgung persekutuan yaitu garis singgung persekutuan luar atau GSPL dan garis singgung persekutuan dalam GSPD. Jadi kalau teman-teman mempunyai dua lingkaran, teman-teman bisa menentukan, oh ini ternyata garis singgung persekutuan. Maksudnya garis singgung ini menyinggung lingkaran P dan juga menyinggung lingkaran Q, dan dia itu di sisi luar. Jadi bisa juga garis singgung itu di sebelah sini,
jadi 2 ya. Nah, jadi seperti ini. Atau yang di dalam, berarti gambar yang ini lagi ya. Dia sama punya lingkaran 2, yaitu lingkaran P dan lingkaran Q, tapi dia menyinggung di bagian dalamnya. Jadi dia menghadap. Bisa juga garis singgung ini di sebelah sini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk rumus GSPL yaitu akar D kuadrat dikurang buka kurung R besar dikurang R kecil tutup kurung kuadrat. Nah, jadi D itu apa teman-teman? D ini adalah jarak atau pusat lingkar. Jadi kalau untuk GSPL berarti dari P ke sini, dari Q itu dinamakan D, kita buat aja ya. Atau ini D tadi ya. Jadi R besar adalah jari-jari yang besar di lingkaran yang besar, dan R yang kecil adalah jari-jari di lingkaran yang kecil, berarti jari-jari yang kecil. Selanjutnya untuk kita lihat di GSPD rumusnya sama, cuman yang membedakan adalah kalau di luar itu pasti dikurang, kalau yang di dalam itu di sini ditambah. Selanjutnya contoh soal dari GSPL dan GSPD, di mana soalnya 2 buah lingkaran memiliki jari-jari 5 dan 3. Jarak pusat kedua lingkaran adalah 10. Pertanyaannya, hitunglah besar GSPL dan GSPD-nya. Jadi penyelesaiannya diketahui dulu. Yang diketahui yang pertama adalah jari-jari R besarnya adalah 5 dan jari-jari R kecilnya adalah 3. Jarak pusat kedua lingkaran yaitu D sama dengan 10. Pertanyaannya, hitunglah besar GSPL dan GSPD. Jadi yang pertama yaitu diketahui jari-jari R besarnya adalah 5 dan R kecilnya adalah 3. Dan jarak pusat kedua lingkaran itu D sama dengan 10. Karena yang ditanya adalah hitunglah besar GSPL dan GSPD-nya, berarti yang pertama kita cari adalah GSPL-nya terlebih dahulu, dimana kita masukkan rumusnya akar D kuadrat dikurang buka kurung R besar dikurang R kecil tutup kurung kuadrat. Diketahui D kuadrat adalah 10 kuadrat dikurang R-nya adalah 5, R kecilnya adalah 3 kuadrat, jadi 5 dikurang 3 yaitu 2. Jadi 10 kuadrat itu hasilnya 100, 2 kuadrat hasilnya 4. Nah, jadi 100 dikurang 4 adalah akar 96. Kita perkecil yaitu menjadi 4 akar 6. Selanjutnya untuk yang GSPD, kita masukkan juga rumusnya sama yang tadi, berarti akar D kuadrat dikurang buka kurung R besar ditambah R tutup kurung kuadrat, berarti 10 kuadrat dikurang 5 ditambah 3 kuadrat, berarti 5 ditambah 3 hasilnya 8, berarti 8 kuadrat ya. Jadi 10 kali 10 100 dikurang 8 kali 8 64, berarti 100 dikurang 64 menghasilkan akar 36. Untuk menghilangkan akarnya berarti menghasilkan 6. Selanjutnya yaitu tentang hubungan dua lingkaran. Dua buah lingkaran bisa memiliki hubungan tertentu, dan hubungan ini menentukan apakah ada garis singgung persekutuan kedua lingkaran. Kedua lingkaran bisa dihubungkan dengan membandingkan jarak pusatnya dengan kedua jari-jarinya sebagai berikut. 1. Jika D kecil dari R ditambah R, maka kedua lingkaran saling lepas dan akan memiliki 2 buah GSPL dan 2 GSPD, sesuai dengan gambar di samping. 2. Jika D sama dengan R ditambah R, maka kedua lingkaran bersinggungan luar dan akan memiliki 2 GSPL dan 1 GSPD sesuai gambar di samping. 3.
Jika R kurang R kecil dari D kecil dari R ditambah R, maka kedua lingkaran saling berpotongan dan akan memiliki 2 GSPL sesuai gambar di samping. 4. Jika D sama dengan R dikurang R, maka kedua lingkaran saling bersinggungan dalam dan akan memiliki 1 GSPL sesuai gambar di samping. Terima kasih.